Martial Master Bab 5279, Serangan Jiwa. Menarik. Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan serangan jiwa di dunia bawah. Kekuatan pembunuh jiwa ini sangat berbeda dengan serangan jiwa di laut alam semesta. Serangan jiwa di laut alam semesta menggunakan satu demi satu gunakan kekuatan jiwa Anda untuk mempengaruhi lautan jiwa lawan, untuk mencapai efek serangan. Tetapi dunia bawah ini tampaknya telah mendorong kekuatan khusus untuk secara langsung menciptakan ilusi dan emosi negatif pada jiwa di lautan jiwa untuk mencapai efek serangan. Ini membuat Qin Chen cukup menarik. Jiwa saya bersih dan telah mencapai titik di mana jiwa dan tubuh saya bersatu, dan jiwa saya diberkati. Seharusnya tidak terkorosi oleh benda asing, tetapi serangan jiwa dari dunia bawah ini dapat menghasilkan efek negatif pada saya. Jiwa. Bagaimana? Apakah itu? Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, jika kekuatan supernatural seperti itu dikendalikan olehnya, tidak hanya kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pemahamannya tentang dunia bawah. Nak, aku akan mati untuk dewa ini. Kematian hitam melarang jiwa. Dewa Heiyun meraung marah, dan badai awan hitam tak terbatas menyapu. Cahaya jiwa yang mengerikan menyapu langsung dari murid Dewa Heiyun yang mulia. Ledakan. Cahaya para dewa seperti guntur, dan langsung mengenai tubuh Qin Chen, seolah-olah menutupi tubuh Qin Chen dengan lapisan film hitam pekat, benar-benar menjebaknya di dalamnya, satu demi satu serangan ilahi dan jiwa, terus-menerus menyerang Qin Chen. Laut jiwa. Senior, Gouwa gemetar ketakutan. Di sisi lain, pemuda aneh itu menyipitkan matanya ke arah Qin Chen, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Elang tua, orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang baik. Kultivasi macam apa orang ini? Pria itu yang telah berdiri di belakang pemuda aneh ini, pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, orang ini seharusnya mencapai tingkat pertama detasemen." Tingkat detasemen pertama. Mata pemuda aneh itu berkedip, "Saya tidak melihat banyak anak muda seperti itu di kota yang terlupakan, bukan?" Pria tua itu mengangguk dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, untuk dapat mengolah alam detasemen di usia, orang ini pasti mengalami beberapa kesulitan. Harta karun langit, atau kesempatan terbaik yang saya temui, atau sesuatu yang istimewa tentang saya. Oh, pemuda aneh itu sedikit menyipitkan matanya, menjilat bibirnya. Dan berkata, "Elang tua, beritahu saya, ini jika Anda langsung melahap asal orang ini, seberapa besar peluang Anda untuk menerobos ke alam detasemen?" Ini. Mata lelaki tua itu sedikit berbinar, "Tuan, jika ada kesempatan untuk orang ini, Anda melahap asalnya, dan jika orang dewasa memurnikannya untuk Anda, mungkin Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam detasemen. Kalau begitu, tunggu apa lagi?" Pria muda yang menyihir itu menatap pria tua itu dengan ringan. Pria tua itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan, bawahan ini mengerti." Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, dan dia langsung mendatangi tubuh Qin Chen, tangannya yang besar seperti cakar elang, dan dia meraih tubuh Qin Chen. Yang mulia Dewa Heiyun terus-menerus menyerang Qin Chen, dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika melihat ini, dan berkata dengan heran, "Elang tua." Kata-kata itu jatuh. Dengan keras, tangan besar lelaki tua itu mencubit Qin Chen secara langsung, dan hendak mengangkatnya. Hanya saja ketika dia menyebutkannya, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. "Apa?" Pria tua berjubah hitam itu terkejut. Di tangannya yang besar, Qin Chen, yang diselimuti serangan jiwa Heiyun God Venerable, perlahan membuka matanya pada saat ini, dua cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya, dan menatap lelaki tua itu dengan dingin. "Ini kursi itu perasaan, siapa itu?" "Untuk nyali Anda." "Oke." Cahaya pupil yang mencengangkan, seperti cahaya yang tajam, menembus jiwa lelaki tua itu dalam sekejap. Dalam jiwa lelaki tua itu, tampaknya jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya lahir dalam sekejap, dan pikirannya tiba-tiba pingsan. "Kamu." Orang tua itu ketakutan bersuara. Boom! Saat berikutnya, tubuh Qin Chen, yang ditangkap di tangannya, bergetar hebat, dan kekuatan yang cukup agung untuk menghancurkan dunia meledak. Di bawah benturan, itu langsung terkoyak, dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membuat jeritan melengking. Heiyun God Venerable berkata dengan ngeri, "Anda harus tahu,
Tetua burung nasar ini berada di bawah Lord Senming, dan basis kultivasinya masih lebih tinggi darinya, bagaimana mungkin? Menarik, jadi ini adalah serangan jiwa dunia bawah. Qin Chen menatap lelaki tua berjubah hitam dengan wajah yang menyakitkan dan terdistorsi, sambil berpikir, gunakan jalan kematian sebagai panduan untuk membangkitkan energi negatif dalam jiwa, dan langsung memproyeksikan nafas negatif kematian ke dalam jiwa. Lawan, menyebabkan rasa sakit jiwa lawan berfluktuasi, jadi ini serangan roh dari dunia bawah. Menarik, menarik. Qin Chen terkekeh. Apakah kamu baik-baik saja? Heiyun God Venerable memandang Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini, ada gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan pembunuhan jiwanya dan penangkapan Jiu Lao, dia tidak terluka. Apa orang ini di depan tentang dia? Monster. Hehe, aku ingin merusak kursi ini hanya dengan serangan ini. Aku berkata, apakah semua orang di sini begitu naif? Qin Chen menyeringai, oke, ayo pemanasan denganmu. Setelah melakukan pemanasan dengan Anda, saatnya untuk turun ke bisnis. Saat suara Qin Chen jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dengan keras. Tidak bagus. Dalam sekejap, Yang Mulia Dewa Heiyun hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Bocah ini tak terkalahkan. Entah kenapa, Yang Mulia Dewa Heiyun punya ide seperti itu. Pengalaman pertempuran bertahun-tahun membuat tubuhnya bereaksi secara naluriah, dan dia dengan cepat mundur dalam sekejap. Ayo pergi. Satu-satunya pikiran yang muncul di benak Yang Mulia Dewa Heiyun saat ini adalah pergi dari sini. Haha, sebelum dia melangkah mundur, tawa terdengar di telinganya, dan wajah Dewa Yang Mulia Heiyun tiba-tiba berubah warna. Old Eagle, dia meraung keras, boom, di tubuhnya. Awan hitam tak terbatas menyapu dan bergegas ke sekitarnya. Namun, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya, dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan tak terlihat di penjara sekitarnya, dan awan hitam Yun Shenzun dan awan hitam menyelimutinya bersama-sama. Saat berikutnya, Qin Chen menghilang dan masuk ke awan hitam. Melihat awan hitam memenuhi udara, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit ragu-ragu. Saat dia memikirkan apakah akan masuk, teriakan keluar. Saat berikutnya, hati semua orang membeku. Mereka melihat awan hitam berangsur-angsur menghilang, dan terdengar ledakan keras. Tubuh Dewa Yang Mulia Heiyun, yang masih agung sebelumnya, dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen, dan sejumlah besar kekuatan dari jalan besar kematian tersebar ketika dia keluar. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih kekuatan dari jalan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Qin Chen berlama-lama dengan kematian, dan masuk sekejap mata, dia menghancurkan tubuh pihak lain, Yang Mulia Dewa Heiyun. Begitu dia bergegas keluar, Qin Chen langsung menangkapnya di tangannya dan mencubitnya dengan erat. Dalam sekejap, pemimpin Gunung Heiyun, Heiyun Shenzun, dipukuli sampai mati oleh Qin Chen, langsung memenjarakan jiwanya. Di kejauhan, semua orang terkejut dan ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya orang ini masih bertarung sampai mati dengan Lord Heiyun Shenzun, dan kedua belah pihak bertarung bolak-balik, tetapi sekarang, hanya dalam sekejap, Lord Heiyun Shenzun dipukuli sampai mati oleh pihak lain dan langsung ditangkap di tangannya. Apa yang terjadi di awan hitam barusan? Untuk menangkap Master Detasemen tingkat pertama, bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak detasemen tingkat pertama, itu akan membutuhkan usaha. Bukankah orang ini terlalu kuat? Ini terlalu menakutkan. Elang tua. Pada saat ini, semua bandit di seluruh Gunung Heiyun memandang lelaki tua berjubah hitam. Untuk rencana saat ini, hanya elang dari kota terlupakan yang bisa menyelamatkan mereka. Tua, ini adalah pembangkit tenaga listrik terpisah yang lebih kuat dari Yang Mulia Dewa Heiyun. Sialan. Pada saat ini, lengan Jiu Lao yang terputus telah tumbuh kembali, dan melihat Qin Chen yang memegang Heiyun God Venerable di tangannya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa dia pasti meremehkan pihak lain. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tuan muda, ayo pergi. Elang tua menjentikkan, dan langsung melesat ke pemuda aneh itu tidak jauh. Dalam sekejap, dia datang ke depan pemuda aneh itu, menangkapnya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam.
Streamer untuk sesaat melonjak ke langit, kita akan pergi dari sini. Meskipun dia tidak tahu kekuatan asli Qin Chen, dia tidak berniat melawan Qin Chen saat ini, karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, dia ingin menangkapnya sedemikian rupa. Waktu singkat tentu saja bukan tugas yang mudah untuk menahan Yang Mulia Heiyun. Jika dia sendirian, dia masih memiliki kemungkinan untuk melawan Qin Chen. Tapi sekarang Tuan Muda ada di sini, dia tidak boleh membiarkan Tuan Muda itu dalam bahaya. Hehe, aku ingin pergi, apakah kamu akan pergi? Qin Chen terkekeh, dan dengan keras, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Murid Jiu Lao menyusut, dan dia buru-buru melindungi pemuda aneh di sisinya, sedikit keganasan muncul di matanya, dan dia meninju lawan di depannya seperti kilat. Ledakan, kekosongan di depannya runtuh dalam sekejap, membentuk jurang hitam pekat yang besar. Di selokan yang gelap gulita, cahaya pedang tiba-tiba muncul, cahaya pedang menyala, dan menyambar seperti kilat di kepalan Jiu Lao. Cahaya kepalan Jiu Lao hancur dalam sekejap, cahaya pedang melaju lurus ke dalam, seolah tidak memasuki siapapun. Tanah, tiba-tiba datang ke Eagle Elder. Jejak ketakutan dan kemarahan melintas di mata Jiu Lao, dan tangannya terlempar ke dadanya. Ledakan, cahaya pedang menyala, dan Lao Jiu dikirim terbang puluhan ribu kaki. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Dia baru saja berhenti ketika, dengan keras, kekosongan di belakangnya hancur. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, dan Jiu Lao menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Di kedua lengannya, bekas luka pedang dengan kedalaman sedalam tulang muncul. Bekas luka pedang ini dengan gila-gilaan menghapus kekuatannya, dan dia tidak bisa menahannya dengan tingkat kultivasinya di luar puncak. Siapa putra ini? Karena kalian berdua ada di sini, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Qin Chen muncul dan berjalan selangkah demi selangkah. Bersenandung. Ki pedang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, membawa niat membunuh tanpa akhir dan kekuatan penghancur, menutupi dunia ke segala arah, membentuk jaring pedang yang menakutkan, menghalangi segalanya. Kedua orang ini jelas memiliki status dan latar belakang yang lebih tinggi di bidang ini, bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan mereka pergi dengan mudah? Martial Master Bab 5280, Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu ingin membunuh kami jika kamu berani menyentuh kami di sini? Jika tidak mungkin untuk mengeluarkan Tuan Muda itu, maka... Boom! Sedikit keganasan melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu, dan napas kematian yang tak berujung tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah badai kematian yang mengerikan terbentuk, mencoba menerobos blokade energi pedang Qin Chen. Membakar sumber jiwa secara langsung. Qin Chen memandang pihak lain dengan heran. Pria tua berjubah hitam di depannya benar-benar membakar sumber jiwa secara langsung. Anda harus tahu bahwa meskipun orang-orang di dunia bawah semuanya memiliki tubuh fisik, tubuh-tubuh ini dibangun oleh kekuatan tak terlihat dari dunia bawah, padahal, inti dari orang-orang di dunia bawah adalah jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang di dunia bawah, begitu jiwa rusak, tidak dapat dipulihkan kecuali ada beberapa harta yang luar biasa. Dan orang di depannya benar-benar langsung membakar sumber jiwanya sendiri, yang sedikit mengejutkan Qin Chen. Saya sepertinya telah menangkap dua ikan besar. Old Eagle, hentikan. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu langsung menyulut sumber jiwanya, mata pemuda yang menyihir itu tenggelam, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan, Old Eagle tercengang, melihat ke pihak lain. Biarkan aku melakukannya. Pemuda Yaoi tersenyum dingin, senyum percaya diri tergambar di sudut mulutnya, lalu dia menoleh untuk melihat Qin Chen, melangkah maju, dan berdiri di kejauhan dari Qin Chen. Ayah, pria muda yang aneh ini bertepuk tangan, dan suara itu ditransmisikan di antara dunia dan dipantulkan dengan jelas ke telinga semua orang. Luar biasa, saya benar-benar tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke Gunung Heiyun untuk mengawasi pekerjaan kali ini, saya akan bertemu dengan pria sekuat yang mulia. Benar-benar ada takdir antara Anda dan saya.
Tersenyumlah. Bagaimana situasinya? Qin Chen mengerutkan kening, dan memandang pemuda di depannya dengan ragu. Jika dia membaca dengan benar, orang ini seharusnya hanya setengah langkah di luar tingkat kultivasi puncak, bukan? Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Tidak hanya Qin Chen, tetapi seluruh Gunung Heiyun, serta Gowa di sampingnya, juga terpana. Tetapi melihat pemuda aneh dengan senyum di bibirnya, dia memandang Qin Chen dengan senyum percaya diri dan berkata, "Jika tebakan saya benar, Anda seharusnya baru saja tiba di sini dari dunia luar, dan Anda tidak terbiasa dengan ini." "Tempat? Apa maksudmu?" Mata Qin Chen menjadi dingin, boom, niat membunuh samar terpancar darinya secara langsung. Mungkinkah pemuda yang menyihir ini tahu bahwa dia berasal dari lautan kosmik? Salah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan kultivasi dan pemahamannya saat ini tentang jalan kematian, kecuali dia adalah orang yang kuat di tingkat kaisar, dia mungkin tidak dapat melihat bahwa dia berasal dari lautan alam semesta bahkan jika dia adalah transendensi rangkap 3, jadi bagaimana ini bisa menjadi sampah? Di depannya melihatnya, lalu apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya? Merasakan hawa dingin di tubuh Qin Chen, pemuda Yaoi buru-buru berkata, "Yang mulia, jangan gugup. Tempat terbengkalai, Anda tidak bisa pergi dari sini selama sisa hidup Anda. Semua orang sebenarnya adalah orang yang jatuh di seluruh dunia bawah." Qin Chen tercengang. Dia pikir itu. Saya pikir pemuda aneh itu mengatakan dia berasal dari dunia luar, tetapi yang dia maksud adalah lautan kosmik, jadi mengapa dia bermaksud bahwa dia berasal dari tempat lain di dunia bawah? Tapi menurut pihak lain, apakah tempat terlantar ini terpisah dari tempat lain di dunia bawah? Setelah Anda memasuki tempat ini, Anda tidak bisa pergi. Apa artinya tempat terlantar ini? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak tahu. Pemuda Yaoi tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah kamu tidak diasingkan ke tempat yang ditinggalkan? Diasingkan. Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, saya mungkin tahu tempat apa ini. Pada saat ini, suara Wangu Mingzu tiba-tiba terdengar dan memasuki telinga Qin Chen dengan suara berat. Tempat yang ditinggalkan ini kemungkinan besar adalah pemakaman laut mati di dunia bawah. Pemakaman laut mati. Qin Chen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Nama ini tidak terlalu menguntungkan. Pemakaman laut mati bukanlah pemakaman yang sebenarnya, tetapi sebuah area yang ditutupi oleh lautan kematian di dunia bawah. Di dunia bawah, ada lautan kematian, yang merupakan area terlarang mutlak. Bahkan 3 transenden pembangkit tenaga listrik tidak bisa melewatinya. Dan pemakaman laut mati ini terletak di sebidang tanah di tengah laut mati. Dan banyak dari penjahat ini sangat kejam. Wangu Mingzu menjelaskan, karena itu sangat ganas, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Tanya Qin Chen. Wangu Mingzu berkata, menjadi kejam berarti memperlakukan orang lain. Terkadang, Anda kejam di satu sisi, tetapi tidak harus di sisi lain. Selain itu, banyak orang kuat yang dipenjara di sini pada masa-masa awal. Dengan latar belakang yang dalam, jika kamu membunuhnya secara langsung, itu akan menyebabkan beberapa masalah. Qin Chen mengerti. Tidak peduli di mana di alam semesta, apakah itu di dunia fana atau dunia bawah, orang-orang dengan latar belakang tidak akan mati tidak peduli seberapa serius bencana itu. Paling banyak mereka akan diasingkan dan dipenjarakan, kecuali pembangkit tenaga listrik teratas maju untuk membunuhnya. Lawan jika tidak, banyak orang dengan latar belakang akan memiliki kehidupan ekstra jika mereka melakukan kesalahan. Misalnya, Zhu Shen, pemimpin kota aliansi manusia kosmik yang asli, diam-diam berperang melawan Yang Maha Tinggi, berjuang untuk kekuasaan, menyebabkan perselisihan dan intrik dalam umat manusia, tetapi bahkan jika dia ketahuan dan kalah, dia hanya dipenjara. Di awal, baru kemudian, ketika ada bukti bahwa dia benar-benar mengkhianati umat manusia, dia langsung dimusnahkan oleh Qin Chen. Jika tidak, dengan status Qin Chen pada saat itu, karakter seperti itu tidak dapat dibunuh jika dia mau, tetapi dia dapat dibunuh secara langsung, tetapi itu akan menimbulkan ketidakpuasan dalam aliansi ras manusia, dan itu juga akan sangat merugikan Xiao Yao. Tertinggi, Wangu Mingzu melanjutkan, itulah mengapa ada tempat seperti penjara laut mati. Di lautan kematian, bahkan 3 detasemen tidak dapat diseberangi.
Tempat ini telah menjadi penjara alami bagi banyak orang kuat di dunia bawah. Tetapi karena orang-orang yang ditahan di sini terlalu banyak orang kuat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat yang dipenjara. Selain itu, orang-orang kuat ini secara alami akan bertarung satu sama lain. Lambat laun, semakin banyak orang yang mati. Ini dia seperti kuburan, jadi disebut juga kuburan laut mati. Mendengar ini, hati Qin Chen tenggelam. Tempat ini ternyata menjadi penjara bagi para tahanan di dunia bawah. Jika demikian, bukankah akan sangat sulit baginya untuk pergi? Wan Gu, bagaimana saya bisa keluar dari sini? Qin Chen tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara yang dalam. Dia datang ke dunia bawah untuk menyembuhkan luka Sisi, bagaimana dia bisa terjebak di tempat seperti itu? Sulit, Wangu Mingzu berkata dengan ekspresi jelek, sejauh yang saya tahu, itu tidak mungkin. Apa? Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Wangu Mingzu sebenarnya mengatakan itu tidak mungkin. Martial Master Bab 5279, Serangan Jiwa. Menarik. Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan serangan jiwa di dunia bawah. Kekuatan pembunuh jiwa ini sangat berbeda dengan serangan jiwa di laut alam semesta. Serangan jiwa di laut alam semesta menggunakan satu demi satu gunakan kekuatan jiwa Anda untuk mempengaruhi lautan jiwa lawan, untuk mencapai efek serangan. Tetapi dunia bawah ini tampaknya telah mendorong kekuatan khusus untuk secara langsung menciptakan ilusi dan emosi negatif pada jiwa di lautan jiwa untuk mencapai efek serangan. Ini membuat Qin Chen cukup menarik. Jiwa saya bersih dan telah mencapai titik di mana jiwa dan tubuh saya bersatu, dan jiwa saya diberkati. Seharusnya tidak terkorosi oleh benda asing, tetapi serangan jiwa dari dunia bawah ini dapat menghasilkan efek negatif pada saya. Jiwa, bagaimana? Apakah itu? Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, jika kekuatan supernatural seperti itu dikendalikan olehnya, tidak hanya kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang pemahamannya tentang dunia bawah. Nak, aku akan mati untuk dewa ini. Kematian hitam melarang jiwa. Dewa Heiyun meraung marah, dan badai awan hitam tak terbatas menyapu. Cahaya jiwa yang mengerikan menyapu langsung dari murid Dewa Heiyun yang mulia. Ledakan. Cahaya para dewa seperti guntur, dan langsung mengenai tubuh Qin Chen, seolah-olah menutupi tubuh Qin Chen dengan lapisan film hitam pekat, benar-benar menjebaknya di dalamnya, satu demi satu serangan ilahi dan jiwa, terus-menerus menyerang Qin Chen. Laut jiwa. Senior, Gouwa gemetar ketakutan. Di sisi lain, pemuda aneh itu menyipitkan matanya ke arah Qin Chen, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Lang tua, orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang baik. Kultivasi macam apa orang ini? Pria itu yang telah berdiri di belakang pemuda aneh ini, pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan, orang ini seharusnya mencapai tingkat pertama detasemen. Tingkat detasemen pertama. Mata pemuda aneh itu berkedip, saya tidak melihat banyak anak muda seperti itu di kota yang terlupakan, bukan? Pria tua itu mengangguk dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh, untuk dapat mengolah alam detasemen di usia, orang ini pasti mengalami beberapa kesulitan. Harta karun langit, atau kesempatan terbaik yang saya temui, atau sesuatu yang istimewa tentang saya. Oh, pemuda aneh itu sedikit menyipitkan matanya, menjilat bibirnya. Dan berkata, Elang tua, beritahu saya, ini jika Anda langsung melahap asal orang ini, seberapa besar peluang Anda untuk menerobos ke alam detasemen? Ini. Mata lelaki tua itu sedikit berbinar, Tuan, jika ada kesempatan untuk orang ini, Anda melahap asalnya, dan jika orang dewasa memurnikannya untuk Anda, mungkin Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam detasemen. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Pria muda yang menyihir itu menatap pria tua itu dengan ringan. Pria tua itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, bawahan ini mengerti. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, dan dia langsung mendatangi tubuh Qin Chen, tangannya yang besar seperti cakar elang, dan dia meraih tubuh Qin Chen. Yang mulia Dewa Heiyun terus-menerus menyerang Qin Chen, dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika melihat ini, dan berkata dengan heran, Elang tua. Kata-kata itu jatuh. Dengan keras, tangan besar lelaki tua itu mencubit Qin Chen secara langsung, dan hendak mengangkatnya.
Hanya saja ketika dia menyebutkannya, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Apa? Pria tua berjubah hitam itu terkejut. Di tangannya yang besar, Qin Chen, yang diselimuti serangan jiwa Heiyun God Venerable, perlahan membuka matanya pada saat ini, dua cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya, dan menatap lelaki tua itu dengan dingin. Ini kursi itu perasaan, siapa itu? Untuk nyali Anda. Oke, cahaya pupil yang mencengangkan, seperti cahaya yang tajam, menembus jiwa lelaki tua itu dalam sekejap. Dalam jiwa lelaki tua itu, tampaknya jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya lahir dalam sekejap, dan pikirannya tiba-tiba pingsan. Kamu, orang tua itu ketakutan bersuara. Boom! Saat berikutnya, tubuh Qin Chen, yang ditangkap di tangannya, bergetar hebat, dan kekuatan yang cukup agung untuk menghancurkan dunia meledak. Di bawah benturan, itu langsung terkoyak, dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membuat jeritan melengking. Heiyun God Venerable berkata dengan ngeri. Anda harus tahu, tetua burung nasar ini berada di bawah Lord Shenming, dan basis kultivasinya masih lebih tinggi darinya, bagaimana mungkin? Menarik, jadi ini adalah serangan jiwa dunia bawah. Qin Chen menatap lelaki tua berjubah hitam dengan wajah yang menyakitkan dan terdistorsi, sambil berpikir, gunakan jalan kematian sebagai panduan untuk membangkitkan energi negatif dalam jiwa, dan langsung memproyeksikan nafas negatif kematian ke dalam jiwa. Lawan, menyebabkan rasa sakit jiwa lawan berfluktuasi, jadi ini serangan roh dari dunia bawah. Menarik, menarik. Qin Chen terkekeh. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Heiyun God Venerable memandang Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini, ada gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Di bawah serangan pembunuhan jiwanya dan penangkapan Jiu Lao, dia tidak terluka. Apa orang ini di depan tentang dia? Monster. Hehe, aku ingin merusak kursi ini hanya dengan serangan ini. Aku berkata, apakah semua orang di sini begitu naif? Qin Chen menyeringai, oke, ayo pemanasan denganmu. Setelah melakukan pemanasan dengan Anda, saatnya untuk turun ke bisnis. Saat suara Qin Chen jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dengan keras. Tidak bagus. Dalam sekejap, Yang Mulia Dewa Heiyun hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan rasa krisis yang kuat muncul di benaknya. Bocah ini tak terkalahkan. Entah kenapa, Yang Mulia Dewa Heiyun punya ide seperti itu. Pengalaman pertempuran bertahun-tahun membuat tubuhnya bereaksi secara naluriah, dan dia dengan cepat mundur dalam sekejap. Ayo pergi. Satu-satunya pikiran yang muncul di benak Yang Mulia Dewa Heiyun saat ini adalah pergi dari sini. Haha, sebelum dia melangkah mundur, tawa terdengar di telinganya, dan wajah Dewa Yang Mulia Heiyun tiba-tiba berubah warna. Old Eagle. Dia meraung keras, boom, di tubuhnya. Awan hitam tak terbatas menyapu dan bergegas ke sekitarnya. Namun, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di depannya, dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan tak terlihat di penjara sekitarnya, dan awan hitam Yun Shenzun dan awan hitam menyelimutinya bersama-sama. Saat berikutnya, Qin Chen menghilang dan masuk ke awan hitam. Melihat awan hitam memenuhi udara, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit ragu-ragu. Saat dia memikirkan apakah akan masuk, teriakan keluar. Saat berikutnya, hati semua orang membeku. Mereka melihat awan hitam berangsur-angsur menghilang, dan terdengar ledakan keras. Tubuh Dewa Yang Mulia Heiyun, yang masih agung sebelumnya, dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen, dan sejumlah besar kekuatan dari jalan besar kematian tersebar ketika dia keluar. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih kekuatan dari jalan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Qin Chen berlama-lama dengan kematian, dan masuk sekejap mata, dia menghancurkan tubuh pihak lain, Yang Mulia Dewa Heiyun. Begitu dia bergegas keluar, Qin Chen langsung menangkapnya di tangannya dan mencubitnya dengan erat. Dalam sekejap, pemimpin Gunung Heiyun, Heiyun Shenzun, dipukuli sampai mati oleh Qin Chen, langsung memenjarakan jiwanya. Di kejauhan, semua orang terkejut dan ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya orang ini masih bertarung sampai mati dengan Lord Heiyun Shenzun, dan kedua belah pihak bertarung bola-balik, tetapi sekarang, hanya dalam sekejap, Lord Heiyun Shenzun dipukuli sampai mati oleh pihak lain dan langsung ditangkap di tangannya. Apa yang terjadi di awan hitam barusan?
Untuk menangkap Master Detasemen tingkat pertama, bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak detasemen tingkat pertama, itu akan membutuhkan usaha, bukankah orang ini terlalu kuat? Ini terlalu menakutkan. Elang tua. Pada saat ini, semua bandit di seluruh Gunung Heiyun memandang lelaki tua berjubah hitam. Untuk rencana saat ini, hanya Elang dari kota terlupakan yang bisa menyelamatkan mereka. Tua, ini adalah pembangkit tenaga listrik terpisah yang lebih kuat dari Yang Mulia Dewa Heiyun. Sialan. Pada saat ini, lengan Jiu Lao yang terputus telah tumbuh kembali, dan melihat Qin Chen yang memegang Heiyun God Venerable di tangannya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa dia pasti meremehkan pihak lain, orang ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tuan muda, ayo pergi. Elang tua menjentikkan, dan langsung melesat ke pemuda aneh itu tidak jauh. Dalam sekejap, dia datang ke depan pemuda aneh itu, menangkapnya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam. Streamer untuk sesaat melonjak ke langit, kita akan pergi dari sini. Meskipun dia tidak tahu kekuatan asli Qin Chen, dia tidak berniat melawan Qin Chen saat ini, karena dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, dia ingin menangkapnya sedemikian rupa. Waktu singkat tentu saja bukan tugas yang mudah untuk menahan Yang Mulia Heiyun. Jika dia sendirian, dia masih memiliki kemungkinan untuk melawan Qin Chen. Tapi sekarang tuan muda ada di sini, dia tidak boleh membiarkan tuan muda itu dalam bahaya. Hehe, aku ingin pergi, apakah kamu akan pergi? Qin Chen terkekeh, dan dengan keras, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Murid Jiu Lao menyusut, dan dia buru-buru melindungi pemuda aneh di sisinya, sedikit keganasan muncul di matanya, dan dia meninju lawan di depannya seperti kilat. Ledakan, kekosongan di depannya runtuh dalam sekejap, membentuk jurang hitam pekat yang besar. Di selokan yang gelap gulita, cahaya pedang tiba-tiba muncul, cahaya pedang menyala, dan menyambar seperti kilat di kepalan Jiu Lao. Cahaya kepalan Jiu Lao hancur dalam sekejap, cahaya pedang melaju lurus ke dalam, seolah tidak memasuki siapapun. Tanah, tiba-tiba datang ke Eagle Elder. Jejak ketakutan dan kemarahan melintas di mata Jiu Lao, dan tangannya terlempar ke dadanya. Ledakan, cahaya pedang menyala, dan Lao Jiu dikirim terbang puluhan ribu kaki. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Dia baru saja berhenti ketika, dengan keras, kekosongan di belakangnya hancur. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, dan Jiu Lao menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Di kedua lengannya, bekas luka pedang dengan kedalaman sedalam tulang muncul. Bekas luka pedang ini dengan gila-gilaan menghapus kekuatannya, dan dia tidak bisa menahannya dengan tingkat kultivasinya di luar puncak. Siapa putra ini? Karena kalian berdua ada di sini, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Qin Chen muncul dan berjalan selangkah demi selangkah. Bersenandung. Ki pedang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, membawa niat membunuh tanpa akhir dan kekuatan penghancur, menutupi dunia ke segala arah, membentuk jaring pedang yang menakutkan, menghalangi segalanya. Kedua orang ini jelas memiliki status dan latar belakang yang lebih tinggi di bidang ini. Bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan mereka pergi dengan mudah? Martial Master Bab 5280, Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Apakah kamu ingin membunuh kami jika kamu berani menyentuh kami di sini? Jika tidak mungkin untuk mengeluarkan tuan muda itu, maka... Boom! Sedikit keganasan melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu, dan napas kematian yang tak berujung tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah badai kematian yang mengerikan terbentuk, mencoba menerobos blokade energi pedang Qin Chen. Membakar sumber jiwa secara langsung. Qin Chen memandang pihak lain dengan heran. Pria tua berjubah hitam di depannya benar-benar membakar sumber jiwa secara langsung. Anda harus tahu bahwa meskipun orang-orang di dunia bawah semuanya memiliki tubuh fisik, tubuh-tubuh ini dibangun oleh kekuatan tak terlihat dari dunia bawah, padahal, inti dari orang-orang di dunia bawah adalah jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang di dunia bawah,
Begitu jiwa rusak, tidak dapat dipulihkan kecuali ada beberapa harta yang luar biasa. Dan orang di depannya benar-benar langsung membakar sumber jiwanya sendiri, yang sedikit mengejutkan Qin Chen. Martial Master sepertinya telah menangkap dua ikan besar. Sangat kuat. Wang Mingzu berkata, karena kuburan laut mati adalah tempat di mana banyak orang kuat di dunia bawah di penjara, pemuda yang menyihir itu ada master dari tingkat tiga transcendensi di antara mereka, yang berarti bahwa kuburan laut mati dapat menjebak setidaknya tiga ahli transcendensi. Biarkan aku melakukannya. Sedikit darimu. Pemuda Yaoi tersenyum dingin, tidak melanjutkan berbicara. Tergambar di sudut mulutnya. Lalu dia menoleh untuk melihat Qin Chen, melangkah maju, dan penjara yang bisa menjebak tiga transcendensi dengan kekuatan saya saat ini. Pria muda yang saya bisa melawan tiga transcendensi itu ditransmisikan di antara dunia dan dipantulkan dengan jelas ke telinga semua orang. Ancestor hanyalah sisa jiwa. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga saya datang yang bahkan detasemen untuk mengawasi pekerjaan tidak bisa kabur. Saya akan bertemu dengan pria sekuat yang mulia. Qin Chen benar-benar ada takdir antara Anda dan saya. Di masa jayanya, seharusnya tidak ada situasinya. Wang Mingzu berkata, ada banyak orang kuat di sini yang dipenjara oleh 4 kaisar agung. Jika dia membaca dengan kaisar, orang ini seharusnya dapat melewati batas di luar tingkat kultivasi hanya untuk bawahan. Tapi apa yang dia lakukan berbicara tentang ini, tidak hanya Qin Chen, tetapi seluruh kaisar hanyalah jiwa yang tersisa sekarang, sampingnya, dan tindakan sebelumnya telah habis. Saya khawatir. Tetapi melihat pemuda aneh dengan senyum di bibirnya, dia memandang Qin Chen dengan dalam-dalam, percaya diri dan berkata, jika tebakan saya benar, Anda seharusnya baru saja tiba di sini dari dunia luar, dan Anda tidak terbiasa dengan ini. Dimanapun itu, betapapun sulitnya, bagi Qin Chen menjadi harus pergi dari sini. Niat membunuh samar terpancar darinya adalah mencari tahu apakah dia benar-benar ada di pemakaman laut ini, tahu bahwa dia berasal dari lautan kosmik. Qin Chen memandang pemuda aneh di sisi yang berlawanan, kepalanya, dengan sedikit sarkasme di sudut mulut dan pemahamannya saat ini tentang jalan kematian yang diasingkan, kecuali dia adalah orang yang sangat bagus. Pada akhirnya, dia mungkin tidak dapat melihat bahwa dia berasal dari lautan alami yang dikelilingi oleh laut mati. Dia adalah transcendensi itu berubah, dan jadi bagaimana ini bisa menjadi sampah. Meskipun tempat ini adalah penjara di laut mati dunia bawah, apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dan wajar untuk menyebutnya sebagai tempat pengabaian. Pemuda Yaoi buru-buru berkata, yang mulia baru saja memasuki tanah terbengkalai, dan mungkin Anda tidak tahu banyak tentangnya. Anda tidak bisa pergi dari sini selama sisa hidup Anda telah dikuasai orang sebenarnya adalah orang yang jatuh. Jika orang luar tidak mengikuti aturan, dunia bawah, akan sulit bagi orang luar untuk bergerak. Dia pikir itu adalah putra dari Raja Hantu Sen. Saya pikir pemuda aneh itu mengatakan dia berasal dari dunia luar, Raja Hantu Sen, tetapi yang dia maksud adalah pembangkit tenaga listrik terbesar. Jadi mengapa dia bermaksud bahwa dia berasal dari tempat lain di dunia bawah? Karena Anda baru di tanah terbengkalai, Anda dapat pendalantar ini terpisah dari tempat lain di kultivasi Anda. Jika saya memperkenalkan Anda kepada ayah saya nanti, Anda tidak bisa pasti akan dihargai oleh ayah saya dan memimpin satu pesta. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen dengan tenang, dengan tatapan percaya diri, menghadap ke langit penuh jari, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah kamu tidak diasingkan ke tempat yang ditinggalkan? Ayahnya adalah Raja Hantu Hutan. Qin Chen mengerutkan kening. Pembangkit tenaga tiga transenden. Saya mungkin salah satu raksasa dari tanah terbuang. Pada saat tanah terbuang ini tidak akan menjual, tiba-tiba terdengar dan memasuki telinga Qin Chen dengan suara beberapa detasemen yang ditinggalkan ini. Kemungkinan mereka tidak berani pemakaman laut mati di dunia selama dia mengumumkan nama pemakaman laut mati. Orang di depannya akan terkejut dan memberi setelah mendengar ini. Nama ini tidak terlalu menguntungkan. Detasemen rangkap pemakaman laut mati bukanlah pemakaman yang sebenarnya. Di sisi lain, sebuah area yang ditutupi oleh lautan kematian di dunia bawah. Menurut pendapatnya, orang kuat transenden sudah menjadi keberadaan kematian langit yang merupakan area terlarang rangkap tiga. Bahkan tiga transenden pembangkit tenaga listrik tidak bisa melewatinya. Menurutnya, dan pemakaman laut mati ini terletak di sebidang tanah di tengah laut mati. Jadi kamu harus tahu kuburan laut mati dengan sangat kejam, kata Qin Chen ringan. Wang Mingzu menjelaskan, karena itu sangat ganas. Mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Aku berjalan menyamping di kota terbengkalai. Wang Mingzu berkata, menjadi kejam berarti memperlakukan orang lain. Terkadang bagus. Anda kejam di satu sisi, dan cahaya tajam tiba-tiba muncul dari pupilnya. Selain itu, banyak orang kuat yang dipenjara di sini pada masa-masa awal tiba-tiba menghilang. Dengan latar belakang yang dalam, hati-hati jika kamu membunuhnya secara langsung. Itu akan menyebabkan beberapa masalah. Pupil lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut, tidak peduli di mana di alam semesta.
Ledakan, apakah itu di dunia kematian atau dunia bawah, habisnya keluar orang-orang dengan latar belakang tidak akan semburan hitam yang seberapa seriusnya dan menembak ke segala arah, mereka akan diasingkan dan dipenjarakan, kecuali pembangkit tenaga listrik berusaha melindungi untuk membunuhnya. Namun, lawan jika tidak, sebelum perlindungannya jatuh, dengan latar belakang akan memiliki kehidupan ekstra jika mereka melakukannya yang besar dengan cepat mengambil leher pemuda Yaoi, dipenjara dengan pemimpin kota aliansi manusia kosmik yang asli, akan kamu diam-diam berperang melawan jika yang kamu berani menyentuhku, berjuang untuk kekuasaan, tidak akan pernah menyebabkan perselisihan dan intrik dalam umat manusia. Pada saat itu, bahkan jika dia ketahuan di langit atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Di awal, ekspresi pemuda aneh itu berubah drastis, ketika ada bukti bahwa dia benar-benar mengkhianati umat manusia. Di depannya benar-benar berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Apa yang terjadi? Jika tidak, mendengar nama ayahnya pada saat itu, hantu, karakter lain harus tidak dapat dan memohon pada dirinya sendiri, tetapi dia dapat dibunuh secara langsung. Raja hantu akan menimbulkan ketidakpuasan dalam aliansi ras manusia, tersenyum dingin juga akan sangat merugikan Xiaoyao, dan tubuh pemuda aneh itu langsung runtuh. Mingzu melanjutkan, lepaskan mengapa ada tempat seperti penjara laut mati. Lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan marah, bahkan serangan mengerikan telah muncul di sekitar tubuh Qin Chen. Tempat ini telah menjadi penjara alami bagi banyak orang terhitung jumlahnya berubah menjadi pita cahaya. Tetapi karena orang-orang yang ditahan di sini terlalu banyak orang kekuatan jiwa yang membara berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat pemuda aneh itu kembali dari Qin Chen. Orang-orang kuat ini secara alami akan bertarung satu sama lain dan melepaskan kristal tengkorak secara langsung. Semakin banyak orang yang mati. Orang ini dan bandit awan seperti kuburan semuanya jadi diserahkan kepada laut mati. Dukun mendengar ini, ada sedikit hati Qin Chen serahkan saja pada bawahan. Tempat ini ternyata menjadi penjara bagi para tahanan di dunia bawah. Aura jika demikian, atas dilepaskan dari kristal tengkorak baginya untuk pergi. Kuat yang mewakili kekuatan 3 kali lipat dilepaskan dalam keluar dari sini. Kristal tengkorak membubung tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara yang dalam. Hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dirilis oleh Eagle Elgar ditelan sepenuhnya. Bagaimana dia bisa terjebak di tempat seperti itu? Hitam mendatangi lelaki tua berjubah hitam itu dalam berkata dengan ekspresi paksaan jiwa yang mencengangkan langsung membuatnya tidak mungkin. Siapa kamu? Menghadapi aura seperti laut dari Wang Mingzu, lelaki tua sebenarnya mengatakan itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rasakan, tidak, penindasan lawan terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada yang dilakukan Raja Hantu Hutan. Lord Shen Ming Ghost King adalah pembangkit tenaga 3 transendensi, bukan? Ledakan. Di matanya yang ketakutan, Wang Mingzu langsung menghancurkan tubuhnya, dan kekuatan jalan kematian yang mencengangkan lolos satu demi satu. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung menangkapnya di tangannya. Pada saat yang sama, dia ditangkap. Apa Qin Chen ditangkap adalah sumber jiwa lelaki tua itu. Nafas fisik orang ini akan menyehatkanmu, kata Qin Chen ringan. Terima kasih, Tuan Chen. Wang Mingzu terkekeh, dan tidak keberatan Qin Chen mengambil jarahan itu, dan menyedotnya tiba-tiba, menelan aura fisik pria tua berjubah hitam itu dalam sekejap. Myriad Bone Nether leluhur hari ini hanya memiliki satu sisa jiwa, dan kekuatan jalan kematian yang mengatur tubuh orang kuat lainnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya hal yang penting adalah nafas fisik dan kekuatan jiwa pihak lain, yang dapat menyehatkannya. Setelah melahap nafas tubuh lelaki tua berjubah hitam itu, Wang Mingzu bergegas ke perampok awan hitam di bawah dalam sekejap. Meskipun orang-orang di depan mereka ini memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, mereka juga merupakan tubuh energi murni di dunia bawah, yang merupakan suplemen yang bagus untuk Wang Mingzu. Tidak, ayo pergi. Melarikan diri. Bajak laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, tidak berani tinggal, dan mereka terbang ke segala arah seperti belalang, ingin melarikan diri dari sini. Namun, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Myriad Bone Nether leluhur? Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan dalam sekejap, tidak ada lagi bajak laut Heiyun di seluruh gunung Heiyun, dan mereka benar-benar ditelan oleh Wang Mingzu.